Oke, kita di 0811 46 10 11. Selamat mengikuti. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar. Halo, selamat pagi menjelang siang ya Smart Listener. Kembali di spesial program untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, di 16 Januari 2020. Seperti biasa kita kembali di Makassar Insight ya. Dan saat ini Smart Listener sekali lagi udah jam 11 lebih 9 menit ya, pagi menjelang siang. Dan sebentar lagi masuk di jam makan siang. Biasanya di beberapa ruas jalan di Makassar itu macet ya, dan saya kira banyak hal yang menjadi penyebab ya kemacetan di kota Makassar ini, di mana jam makan siang, kemudian juga bersamaan ya dengan waktu pulang sekolah ya, dan banyaknya juga kendaraan yang parkir di sembarang tempat, dan ini tentunya memicu kemacetan di kota Makassar. Untuk mengatasi kemacetan di kota Makassar ini juga banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Makassar, itu salah satunya juga dengan memperluas jalan ya, dan salah satu inovasi yang saat ini dilakukan itu adalah dengan adanya penambahan unit area traffic control system atau ITCS ya. Dan untuk pagi hari ini sebenarnya kita juga akan mencoba untuk mengetahui lebih banyak lagi apa sih kelebihan dari ITCS ini, efektifkah mengurai kepadatan lalu lintas, juga mengurangi pelanggaran lalu lintas di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini. Kita akan berbincang pagi hari ini bersama dengan narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu, di sini ada Bapak Yasman Lontu, Bapak Jasman Lontu. Beliau merupakan Kepala Bidang Moda Transportasi Dinas Perhubungan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar, terutama Mbak Mirsa yang pada siang ini kita temani untuk ngobrol-ngobrol ya terkait dengan suasana perkotaan, transportasi perkotaan yang eksis terjadi dan bagaimana ke depan. Gimana kabarnya Pak Jasman? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, bugar. Kita syukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tadi pada saat ke Sumatera ini gimana nih? Perjalanannya lancar-lancar aja atau Ya, ada alhamdulillah dalam gitu? perjalanan kami melintasi jalanan tadi, kebetulan juga kami melewati traffic titik lokasi salah satu ITCS itu di sekitar veteran Landak. Alhamdulillah lancar, aman dan tertib. Oke. Mudah-mudahan juga di simpang-simpang lainnya juga demikian gitu ya. Baik, dan sebenarnya untuk perbincangan kami pagi hari ini sekali lagi, ini juga kami siarkan langsung di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Jadi kita sapa dulu Pak Jasman. Ya, selamat siang para pendengar di mana saja berada. Selamat beraktivitas semuanya. Iya, dan untuk Anda juga sebagai listener, Anda juga bisa berinteraksi ya bersama kami untuk line SMS atau telepon, dan untuk WhatsApp ya di 0811 46 10 11. Baik, sebelum kita lebih banyak lagi mengetahui tentang area traffic control system atau ITCS ini, mungkin dari Pak Jasman sendiri nih, kalau melihat ya kondisi saat ini lalu lintas di kota Makassar ini seperti apa Pak Jasman? Mungkin sedikit memberikan gambaran begitu Pak. Jadi lalu lintas itu adalah merupakan dari asal ke tujuan. Yang bergerak itu adalah tentunya adalah kendaraan, apakah bermotor dan tidak bermotor. Di kota Makassar ini kendaraan bermotor menurut data yang kita terima itu kurang lebih 2 juta unit kendaraan. Artinya apa? Kendaraan itu volume kendaraan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang kurang lebih 1,7 juta jiwa. Di satu sisi, kapasitas jalan yang ada di kota Makassar ini tidak begitu mengalami penambahan kapasitas, sehingga tentu volume lalu lintas di jalan di kota Makassar ini agak begitu padat, menempati ruang-ruang lalu lintas yang ada sekarang ini. Sehingga memang pada saat-saat tertentu, misalnya di jam-jam puncak, pagi hari, sore hari, berangkat sekolah, pulang kantor, itu tentu ada kepadatan-kepadatan di beberapa titik yang ada di kota Makassar. Nah, apa yang dilakukan selama ini, Dinas Perhubungan telah menempatkan personil-personil untuk melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas di
berbagai ruas ada di Kota Makassar, bukan hanya di titik ruas jalannya, termasuk juga di U-turn-nya, di perputarannya, dan di beberapa jalan yang ada. Khusus untuk titik-titik simpang itu juga mengalami hambatan kadang ya, karena beberapa penyebab. Misalnya perilaku pengendara yang tidak mematuhi aturan-aturan yang ada terkait yang ada di simpang. Kemudian misalnya apa aja itu Pak? Misalnya kalau di simpang. kalau kita mengerucutkannya, karena ini kita berbicara ITCS, di simpang itu kan ada lampu traffic light. Biasa kita istilahkan lampu merah. Nah, di lampu traffic light yang ada itu, kadang masyarakat pengguna jalannya ini pada saat sudah merah tetapi tetap menerobos kendaraan. Kadang juga seharusnya ada stop line di depan traffic itu, batas lintasan kendaraan marka itu dilewati. Nah, ya. Jadi ini semua potensi yang bisa saja seperti tadi ketika menerobos kendaraan lampu merah itu kan bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu karena tidak sabarnya kita menantikan waktu durasi traffic yang ada. Nah, itu salah satu. Nah, konflik-konflik yang terjadi selama ini memang selain di lintasan-lintasan, termasuk di U-turn tadi, itu adalah di titik simpang. Nah, untuk di Makassar ini ada kurang lebih 41 titik simpang. Itu di mana aja Pak? Yang tersebar di semua ruas jalan yang ada Kota Makassar, di mana 41 simpang itu ada simpang yang berada di jalan nasional, ada yang di jalan provinsi dan di jalan kota. Tetapi kita tidak melihat itu apa di jalan mana, yang jelas itu dalam wilayah Kota Makassar. Artinya semua simpang yang ada, bagaimana pengendara itu bisa mematuhi lampu lalu lintas, karena ini akan membantu dalam kelancaran lalu lintas. Jadi lampu lalu lintas itu adalah diibaratkan adalah petugas, ya, petugas yang pasif, ya, petugas pasif. Ya, itu pengganti sama kalau rambu juga itu kan sebenarnya petugas yang pasif. Cuman kita ini karena bukannya benda bernyawa kelihatan, artinya ya diterobos saja. Nanti kalau petugas yang bernyawa baru kita merasa waduh ada yang prihatin. Padahal sebenarnya simbol-simbol sarana prasarana itu sebenarnya sudah merupakan petugas yang pasif. Tapi kalau selama ini Pak Jasman juga melihat begitu ya, dari selama ini ya, selama pemantauan gitu ya, kalau dilihat perilaku dari para pengendara sendiri gimana Pak untuk tingkat kesadaran mereka begitu untuk rambu-rambu, untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada begitu seperti yang diinformasikan tadi untuk di titik lampu merah di persimpangan begitu Pak, seperti apa? Memang ini secara kasat mata kita lihat ya, saya kira sudah kita pahami semua bahwa memang kita di Kota Makassar ini ada khas tersendiri, karakter yang berbeda saya kira dengan di luar ya. Ketika kita ke luar, orang Makassar ke luar daerah, contoh misalnya kita ke Surabaya, atau apalagi kalau kita ke Singapura, itu langsung kita tiba-tiba langsung menyesuaikan, langsung tertib. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu ya? Padahal di Makassar susah di banget Makassar gitu ya? itu kok susah, padahal trafiknya juga sama, rambunya sama. Bahkan kita kan juga sudah punya aturannya sama juga seluruh terpusat ya. Sudah ada aturan, Sudah itu tetap dilanggar juga. Artinya ini adalah memang kembali ke personnya, kembali ke perilakunya, karakter. Saya tidak mengatakan itu mungkin budaya ya. Cuma memang kelihatannya memang ada kebanggaan tersendiri ketika kita melanggar. Mungkinnya saya hebat ini, padahal talekan padahal itu saya kira itu yang sudah tidak boleh dinampakkan itu, apalagi perkembangan teknologi, kemajuan zaman ini tidak boleh lagi yang begitu saya kira. Jadi ini perilaku, makanya kita senantiasa melakukan himbauan, sosialisasi mulai ke masyarakat, ke pengguna pengemudi, ke sekolah-sekolah kita lakukan himbauan dan sosialisasi tentang bagaimana tertib berlalu lintas. Ya. Pak Jasman, kalau semua dari sisi aturannya sendiri kan ini sudah ada undang-undang, terus ada sanksi begitu. Apakah selama ini masih ada yang kurang begitu atau harus ditingkatkan lagi begitu aturan ataupun sanksi begitu? Iya. Kalau kita berbicara regulasi kan sudah sangat jelas. Sudah ada perintahnya, ada petunjuknya, bahkan larangannya sampai ke sanksinya.
Nah, makanya saya katakan tadi bahwa memang pemahamannya, karakter perilaku ini yang etika, kedisiplinan, etika berlalu lintas itu yang saya kira perlu ditingkatkan ya, ditingkatkan. Jangan mengatakan bahwa itu orang lain kan melanggar juga, harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing, berangkat dari pribadi masing-masing. Wah, kalau bukan saya yang mulai, siapa yang mulai? Jadi seperti melalui sosialisasi, seperti juga kesempatan ini kan masyarakat bisa mendengar bahwa harus ada tertib berlalu lintas. Melalui itu masyarakat, teman-teman pengguna jalan harus taat ya, tahu lah, karena kan sudah tahu sebenarnya aturannya, cuman pelaksanaannya ini ya. Jadi ya kembali ke masyarakat, jangan mengatakan bahwa nanti ada petugas baru bisa takut ini ya. Jadi kembali sebenarnya harus perilakunya ditingkatkan ya, harus menganggap bahwa harus yang mulai ya, kesadaran sendiri ya, kesadaran sendiri. Oke. Baik, Pak Jasman, kita break dulu ya untuk sesaat ya. Dan untuk Anda juga seperti sebenarnya ada yang ingin berinteraksi bersama kami di hari ini, silakan Anda juga bisa langsung aja untuk line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 kami akan